Halo sahabat Kurcaci Pos, selamat datang lagi di rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Untuk kesempatan kali ini saya akan sharing 3 cara menyelesaikan konflik cerita anak. Jadi setelah menyaksikan video ini, sahabat Kurcaci bisa menyelesaikan konflik cerita anak ini dengan 3 cara ini. Jadi jangan di skip videonya ya, nonton sampai selesai. Sebelum lanjut ya, sharingnya saya akan membahas dulu tentang apa itu konflik dalam cerita anak. Jadi konflik itu adalah masalah yang ada dalam sebuah cerita anak, dan konflik itu harus ada dalam cerita anak karena itulah yang akan diselesaikan oleh tokoh dalam cerita. Lalu konflik itu harus selesai di ending cerita. Jadi saat ending, semua masalah, semua konflik dalam cerita anak harus selesai. Nah, yang perlu diketahui oleh sahabat Kurcaci bahwa untuk cerita anak yang di media itu ya cukup satu saja konfliknya, sedangkan untuk buku anak ada satu konflik besar, lalu nanti ada konflik-konflik lainnya yang akan menyatu dan diselesaikan semua pada saat ending. Oke, yang pertama adalah konflik yang berasal dari tokoh utamanya sendiri. Jadi konflik itu akan diselesaikan oleh tokoh utama dalam cerita. Jadi tokoh utama itu berusaha menyelesaikan mencari cara bagaimana menyelesaikan konfliknya sendiri. Misalnya saja nih, seorang anak ingin mempunyai sepeda baru ya, tapi dia belum mempunyai uang. Nah, bagaimana caranya dia menyelesaikan atau akhirnya nanti di endingnya mendapatkan sepeda baru? Apakah misalnya dia menabung atau mengikuti sebuah lomba yang berhadiah sepeda? Atau contoh lain ya, ada seorang anak yang tidak percaya diri. Jadi bagaimana caranya dia agar bisa percaya diri dengan usahanya sendiri? Atau ada anak juga ingin mengikuti lomba dan dia ingin menang. Nah, dia berusaha bagaimana agar dia latihan agar bisa menang. Oke sahabat Kurcaci Pos ya, lanjut pada 3 cara menyelesaikan konflik dalam cerita anak. Yang kedua adalah konflik ceritanya itu dari tokoh utama, tapi dibantu oleh tokoh pendamping dalam cerita. Misalnya tadi ya, seorang anak yang tidak percaya diri, lalu ada tokoh anak yang membantunya untuk menjadi percaya diri. Atau contoh lain, seorang anak ingin mempunyai tas baru, namun dia tidak mempunyai uang untuk membelinya. Nah, nanti seorang temannya akan membantu dia untuk mendapatkan tas baru itu. Misalnya saja toko itu membelikan toko utama tas baru itu. Oke sahabat Kurcaci Pos, lanjut ya. Yang ketiga, cara menyelesaikan konflik cerita anak. Dan yang ketiga adalah konflik ceritanya itu dari tokoh pendukung, tapi dibantu diselesaikan oleh tokoh utama. Misalnya misalnya biar mudah ya, kita ambil contoh yang tadi saja. Jadi tokoh
tokoh pendukung dalam cerita ingin mempunyai sebuah tas baru, tapi dia belum mempunyai uang. Maka tokoh utamanya itu yang membantu untuk menyelesaikan konfliknya. Misalnya dia membelikan sebuah tas baru dengan membuka celengannya, atau bisa juga dia mengajak temannya untuk membuat makan makanan yang bisa dijual atau kerajinan yang bisa dijual untuk mendapatkan uang dan membeli tas itu. Bisa juga ya. Contoh lain misalnya nih, yang tadi aja ya, tokoh pendukungnya tidak percaya diri. Nanti konfliknya diselesaikan dengan bantuan tokoh utama. Bagaimana caranya tokoh utama atau apa yang dia lakukan untuk membantu tokoh pendukung agar percaya diri. Oke sahabat Kurcaci Pos, itu dia 3 cara menyelesaikan konflik dalam cerita anak. Jadi bisa disesuaikan saja ya mana yang akan sahabat Kurcaci ambil. Dan jangan lupa disesuaikan juga dari mana asal konfliknya. Jadi nanti ceritanya bisa pas. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa sahabat Kurcaci Pos untuk subscribe, like, share, komen, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, biar saya semakin semangat berbagi cerita dan ceria. Semoga setelah menonton video ini sahabat Kurcaci sudah bisa langsung menerapkan dalam menulis cerita anak ya. Jadi ceritanya jadi lebih menarik. Menulis adalah sebuah proses, jadi nikmati semua proses itu dengan senang hati dan biarkan semuanya indah pada waktunya. Salam semangat menulis, dadah!